الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna, dan orang-orang yang beriman, wal mu'minatu, dan orang-orang yang beriman wanita. Ba'duhum, sebagian mereka, awliya wa ba'd, sebagian yang lain kekasih yang lain. Ya'muruna, mereka memerintahkan bil ma'rufi, kebaikan, wa yanhauna, dan mereka melarang 'anil munkari, dari kemungkaran. Wa yuqimuna sholata, dan mereka mendirikan salat, menegakkan salat. Wa yu'tuna zakata, dan membayarkan zakat. Wa yuti'una Allah, dan mereka mentaati Allah wa rasulahu, dan utusannya Allah. Ulaika, mereka semua itu, sayarhamuhum, akan mengasihani mereka Allahu, Allah, di dunia dan akhirat. Innallaha, sungguhnya Allah, azizun, maha menangan. Maksudnya menangan itu tidak ada yang bisa melemahkan Allah di dalam melangsungkan janjinya atau ancamannya. Hakimun, lagi maha bijaksana. Apa-apa yang diletakkan oleh Allah selalu pas, tepat pada tempatnya. Wa 'alallahi, dan wa'ada, menjanjai Allah al-mu'minina, orang-orang yang beriman, laki-laki, wal mu'minati, dan orang yang beriman perempuan, menjanjai jannatin, surga-surga, tajri, yang mengalir, min tahtiha, di bawahnya surga, al-anharu, kali-kali, khalidina, mereka semuanya kekal, fiha, di dalam surga. Wa masakina, dan menjanjai dimasukkan ke tempat-tempat tinggal, thayyibatan, yang baik, fi jannati adn, di dalam surga Aden. Wa ridwanun, dan ridha, minallahi, dari Allah, akbaru, adalah lebih besar dari semua itu. Yang paling penting itu adalah ridha Allah. Makanya begitu ahli surga sudah masuk surga, nanti mereka dipanggil, bagaimana keadaanmu, senang-senang semuanya. Kemudian Allah katakan, mulai sekarang aku telah ridha kepada kalian, aku tidak akan marah kepada kalian selamanya. Nah, itu lebih mendengar ini lebih enak dari semuanya, nikmat surga. Kita aja di sini ini karena ada hijab ini yang nggak paham apa ridha Allah ini, baru paham nanti kalau di akhirat. Dzalika, yang demikian itu, wah, ya demikian itu, al-fawzul azim, keuntungan yang sangat, yang agung. Ya ayuhan nabi, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jahid, perangilah al-kufara, orang-orang kafir, dengan pedang, wal munafiqina, dan orang-orang munafik. Munafik orangnya dengan lisan dan dengan dalil-dalil supaya mereka itu kembali kepada agama, tobat. Waghlud, dan bersikaplah keras, alaihim, kepada mereka. Wa ma'wahum, karena kadang-kadang itu ya seperti hewan itu, dinasehati nggak paham, dikerasi, kadang-kadang jadi paham, kadang-kadang. Orang munafiknya seperti itu. Ma'wahum, dan tempat tinggal mereka jahannam, adalah jahannam. Bisa, dan seburuk-buruknya al-masiru, tempat jadi jahannam itu. Kalau orang itu jadinya ke jahannam, ya itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Yahlifuna, mereka bersumpah, yaitu orang-orang munafikin. Mereka bersumpah billahi, atas nama Allah, ma qalu, mereka tidak berkata, maksudnya mereka tidak mengatakan perkataan-perkataan yang buruk kepada baginda Nabi. Nanti kalau mereka itu sudah kepepet, sumpah enggak kok, saya enggak sumpah, samber gledek, samber apa kok saya, kira-kira ini sumpah kepada Allah, demi Allah, katanya enggak. Padahal ya hari-hari ya mereka itu mengolok-olok baginda Nabi, mengolok-olok orang iman. Sebetulnya mereka itu belum iman hati mereka.
baru lisannya saja yang beriman. Walaqad qalu, dan sungguh mereka telah berkata kalimat al-kufri, kalimah kekafiran, kalimah yang mendatangkan kekafiran, memusuhi baginda Nabi, memusuhi Allah dan utusannya Allah. Wa kafaru, dan mereka telah kafir ba'da islami, setelah Islam mereka. Setelah dia melahirkan, menampakkan Islamnya, mereka telah kafir dengan mengolok-olok Allah dan utusannya Allah. Wahammu, dan mereka kepingin, menginginkan bima lam yanalu, perkara yang mereka tidak bisa dapatkan. Mereka telah menginginkan perkara yang mereka tidak bisa dapatkan. Apa itu? Yaitu mereka ini usaha membunuh baginda Nabi. Jadi pengen baginda Nabi itu dikontok begitu biar jatuh dari jurang. Waktu malam-malam itu nggak ada orang itu, dan mereka pakai cadar semua. Akhirnya mereka itu usaha begitu, sampai usaha membunuh baginda Nabi. Pamana, kemudian tidaklah mereka itu mengingkari illa an aghnahum, kecuali telah mencukupi mereka Allah wa Rasuluh, dan utusan Allah, min fadlihi, dari anugerahnya Allah dan utusannya dikasih. Jadi mereka itu tidak mengingkari apa-apa, kecuali malah justru ketika mereka itu, jadi mereka itu dulu orang-orang yang melarat, tidak punya apa-apa. Ketika masuk Islam, mereka dapat bagian dari ghanimah sehingga jadi orang-orang yang kaya. Ketika sudah jadi kaya, malah mengingkari Allah dan utusannya Allah. Jadi mereka itu mengingkari sesuatu yang tidak bisa mereka ingkari sebetulnya. Begitu. Coba, Masya Allah, lembut begitu Allah SWT dalam kondisi kayak seperti ini. Fa'in tabu, kalau mereka, fa'iyatubu, kalau mereka orang-orang munafik itu mau bertobat dari kemunifakannya, yaku, maka adanya tobat itu khairan lahum, adalah lebih baik bagi mereka. Wa iya tawallahu, bila mereka berpaling dari iman, yu'adzibuhum, maka akan mengadab mereka Allah adaban aliman, dengan adab yang pedih, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Di dunia dibunuh, di akhirat masuk neraka. Amma lahum, dan tidaklah bagi mereka bil ardi, di bumi, miwali wala nasir, dari orang yang menolong mereka, dan tidak ada orang yang menjaga mereka, dan tidak pula yang menolong mereka. Watak, orang munafik ini sudah wataknya itu rusak. Dulu gak punya apa-apa, setelah punya apa-apa jadi nakal. Setelah dapat keuntungan dari Islam, setelah dapat kehidupan yang layak sebab Islam, justru mereka itu jadi aneh, katanya jadi rusak. Tapi Allah begitu lembut, orang seperti yang mau wong sebetulnya. Jadi kayak apa itu, tetap saja baginda Nabi itu dengan orang-orang munafikin tetap berlaku sabar. Bahkan dalam Al-Quran, fa'iyatubu yaku khairal lahum, kalau mereka itu mau bertobat, sebetulnya tobat itu bagus untuk mereka. Mau kembali beriman yang sungguh-sungguh, beragama yang sungguh-sungguh, menghormati Nabi, baginda Nabi Muhammad SAW, mencintai orang-orang yang beriman yang lain. So, mau berbuat seperti itu loh, itu alangkah baiknya. Tapi kalau nggak mau, ya neraka kalau gitu. Neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Allahumma aslih sayyidina Muhammad, alif baina qulubihim sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.